Dalam catatan sejarah dunia, kita mengenal zaman batu, zaman perunggu dan zaman besi. Zaman batu dimulai sejak manusia purba menciptakan alat-alat dari batu, yang sudah terjadi sejak 3 juta tahun lalu. Periode zaman perunggu terjadi mulai tahun 3300 sebelum Masehi, di mana manusia mulai melebur tembaga yang diperoleh dari hasil bumi menjadi perunggu. Mulai tahun 1200 sebelum Masehi, adalah periode zaman besi di mana manusia mengenal besi yang digunakan sebagai alat. Di akhir zaman perunggu, sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, terdapat 2 kerajaan besar di dunia, Kerajaan Mesir dan Kerajaan Het. Video ini menguraikan secara singkat kisah pertempuran besar di zaman perunggu, antara Kerajaan Mesir dan Kerajaan Het, yang dikenal dengan Pertempuran Kades. Kerajaan Mesir berpusat di Memphis, menguasai area sekitar Sungai Nil. Kerajaan Het berpusat di Hattusa, wilayah Turki sekarang. Keduanya terlibat dalam peperangan besar yang pernah tercatat dalam sejarah. Perang Kades menjadi pertempuran kuno yang pernah tercatat secara detail, menjadi pusat perhatian untuk penelitian para sejarawan, antropolog, arkeolog, dan militer. Kedua kerajaan bersaing untuk menunjukkan hegemoninya atas wilayah Suriah atau yang dikenal dengan nama Kanaan. Kanaan adalah merupakan pusat perdagangan. Mesir telah menguasai Kanaan sejak zaman Firaun Seti I, ayah Ramses II. Di masa itu, wilayah Kanaan merupakan pusat perdagangan dan jalur distribusi yang sangat besar, karena menjadi tempat di mana kapal-kapal berlabuh untuk memasok barang-barang. Kota Ugarit dan Megiddo sebagai pintu masuk. Melengkapi kejayaannya, Suriah dikarunia tanah yang subur untuk lahan pertanian dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kanaan menjadi wilayah yang penting bagi keamanan dan kesejahteraan Mesir kuno. Mesir mendapatkan begitu banyak keuntungan dari upeti dan kekayaan Kanaan. Sementara itu, sekitar tahun 1323 sebelum Masehi, Kerajaan Het telah menguasai Kerajaan Mitanni. Kekuasaan Het terus meluas ke arah selatan dan menguasai Kanaan, yang sebelumnya dikuasai Mesir. Di bawah kekuasaan Raja Muwatalli kedua yang haus akan kekuasaan, pasukan Het mulai memasuki Kades, yang menjadi gangguan terhadap keamanan dan kemakmuran Mesir. Pasukan Het menaklukkan Kades dan memukul mundur kekuasaan Mesir ke arah selatan. Inilah cikal bakal pertempuran Kades yang dahsyat. Sebelum pertempuran Kades, Mesir terus berupaya merebut kekuasaan Het atas Kanaan. Firaun Seti I memimpin pasukan melawan orang Het, namun ia tidak sanggup mempertahankan Kanaan dari orang Het. Kanaan terus berada dalam kekuasaan Het, hingga ia digantikan oleh anaknya, Ramses II. Tahun 1274, Mesir memasuki Kanaan dengan mengerahkan 20.000 tentara yang dibagi dalam 4 divisi, yang diberi nama sesuai nama dewa, Amun, Ra, Ptah, dan Set. Pasukan ini terdiri dari 4.000 kereta perang dan infanteri, yang merupakan pasukan pemanah dan lancer. Desain kereta perang yang ringan membuat kereta perang Mesir memberikan keunggulan dalam perang. Tentara Mesir berasal dari Batalion Mesir, beberapa prajurit kulit hitam dari Nubia, orang Amori, dan Kanaan yang sangat membenci orang Het. Pasukan profesional berada di barisan depan dan pasukan rekrutan berada di barisan belakang. Pasukan Mesir yang paling penting adalah pasukan kereta. Sementara itu, pasukan Het berjumlah 27.000 tentara yang berasal dari aliansi 20 negara Suriah dan Anatolia. Raja Mutawalli merekrut tentara dari wilayah yang ditaklukkannya dan juga tentara-tentara bayaran dari berbagai negara. Kereta perang pasukan Het kalah unggul dari kereta Mesir, karena berat dan sulit dikendalikan. Divisi Amun yang merupakan divisi pertama masuk ke Kades mendahului divisi Ra, yang diikuti oleh Ptah dan Set, masing-masing dengan jarak setengah hari perjalanan. Ramses berada dalam barisan divisi Amun. Dalam perjalanan, pasukan Mesir menangkap 2 orang penggembala, yang diduga adalah mata-mata yang dikirim Mutawalli. Tanpa disadari, pasukan Het ternyata berkemah di balik perbukitan bagian timur perkemahan divisi Amun. Firasat bahaya semakin dekat, Ramses memerintahkan pasukan lainnya yaitu Ra, Ptah dan Set untuk maju dengan cepat ke Kades.
Ramses juga mengirim utusan ke utara guna meminta bantuan dari pasukan asing yang mau membantu. Kedatangan pasukan kedua sudah ditunggu oleh pasukan Het dari seberang Sungai Orontes. Dengan mengitari perbukitan di seberang Sungai Orontes, pasukan Het siap menyerang. Divisi Ra yang tiba di depan pasukan Het langsung diserang dan diporak-porandakan oleh pasukan Het. Korban berjatuhan, tentara-tentara Mesir terpecah dan banyak yang melarikan diri. Bangsa Het terus ke utara menyerbu Kam Mesir dan mulai menjarah. Kemenangan seperti sudah di depan mata bagi pasukan Het. Pada titik ini, Ramses kehilangan kontak dan kendali atas pasukannya. Ia terus berjuang dan mengumpulkan pasukan dan mulai memimpin serangkaian serangan balik terhadap orang Het. Serangan tersebut memporak-porandakan orang Het yang sedang menjarah. Karena kesulitan mengendalikan kereta, pasukan Het berhasil dipukul mundur. Serangan Ramses menimbulkan kerusakan besar bagi pasukan Het. Melihat kekalahan yang telah dideritanya, Muwatalli kembali menyusun serangan balasan dari arah timur dengan pasukan cadangan, dipimpin langsung oleh Muwatalli. Setelah pasukan Muwatalli menyeberangi Sungai Orontes dan mulai melakukan serangan. Serangan ini berhasil memukul mundur pasukan Ramses ke perkemahan mereka. Dalam situasi pasukan Ramses semakin terkurung, divisi bantuan Ramses dari utara tiba di arena pertempuran, disusul divisi Petah dan Set dari arah selatan. Mereka tiba tepat waktu dan berhasil memporak-porandakan dan memukul mundur pasukan Muwatalli. Muwatalli dan pasukannya mundur menyeberangi Sungai Orontes meninggalkan begitu banyak kereta mereka. Setelah perang itu, Ramses mengumpulkan seluruh pasukan divisi Amun dan Ra yang melarikan diri, menghukum dan mengeksekusi mereka. Bisa dikatakan pertempuran Kades tidak dimenangkan oleh kedua pihak. Meskipun pasukan Ramses mampu mengusir pasukan Muwatalli dari medan perang, mereka tidak dapat merebut Kades. Karena kekalahan yang diderita, Muwatalli mengirim utusan untuk meminta gencatan senjata. Karena kerugian yang diderita dan tidak yakin akan memenangi pertempuran, Ramses menyetujui gencatan senjata. Setelah pertempuran, Ramses mundur ke selatan ke Damaskus. Dari sana ia dipaksa kembali ke Mesir tanpa kemenangan apapun, dan bahkan dengan kerugian materi yang besar. Tentara Mesir yang telah menderita banyak korban terpaksa kembali ke Mesir. Pasukan Muwatalli membuntuti mereka dan menguasai wilayah yang ditinggalkan Ramses. Pasukan Het juga menderita banyak korban, namun mampu tetap berada di medan perang setelah pertempuran Kades. Konflik ini terus berkobar selama 15 tahun berikutnya. Kedua pihak tidak ada yang mampu saling mengalahkan secara meyakinkan. Setelah beberapa perang susulan, Muwatalli akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perang. Ia mengirim tawaran perdamaian kepada Ramses. Inilah dasar perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Kades. Perjanjian Kades adalah perjanjian damai yang diresmikan oleh Mesir dan Kekaisaran Het. Perjanjian ini menandai peristiwa penting dalam sejarah, karena menjadi perjanjian damai pertama yang didokumentasikan antara kedua negara. Peristiwa ini terjadi 16 tahun setelah pertempuran Kades. Saat itu Mutawalli telah wafat dan digantikan oleh saudaranya, Hattusili III. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menetapkan demarkasi perbatasan baru antara kedua negara, komitmen para pemimpin mereka untuk tidak berperang lagi satu sama lain, dan perjanjian untuk mempertahankan suksesi tahta kedua kerajaan. Dengan perjanjian ini, Mesir melepaskan kekuasaan kota Kades dan negara-negara bagian lainnya di Suriah. Untuk menyegel perjanjian secara definitif, ditetapkan bahwa setelah penandatanganan perjanjian damai, Raja Ramses II menikahi seorang putri dari Het, yakni Putri Hattusili III. Kami akan menyajikan video-video lain tentang perang di zaman purba, zaman kuno, dan zaman modern. Jangan lupa dukung kami di kanal ini.